Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu saya di channel Abah Hamid sambil ngopi, tapi masih panas. Kita akan membicarakan bagaimana sih jadi mahasiswa baru di tengah pandemi. Nah, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Abah Hamid. Nah, adik-adik semua, pertama-tama Abah mau ngucapin selamat sudah menjadi mahasiswa baru di kampus impian masing-masing. Apa sih bedanya jadi mahasiswa baru di era sekarang dengan katakanlah tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya? Sederhananya, kita berada di era pandemi corona yang membuat mau tidak mau kuliah dilaksanakan secara daring. Ya, walaupun Pak Menteri bilang boleh sih masuk kuliah, tapi hanya untuk yang praktikum saja. Artinya sebagian besar perkuliahan akan dilaksanakan secara daring. Daring artinya dalam jaringan alias online. Nah, tentu ketika diterima, teman-teman sekarang nih, adik-adik semua tidak bisa langsung ke kampus karena ya kampus masih ditutup. Sehingga kemudian pastikan, ini tips pertama adalah kita memastikan memiliki informasi yang cukup terkait penerimaan mahasiswa baru. Jadi selalu pantau websitenya kampus, selalu pegang nomor humas kampus, selalu memegang nomor kontak, website, email, akun sosial media, jurusan atau prodi di mana kalian diterima untuk berkuliah. Dipantau di sana karena kadang-kadang informasinya mungkin muncul di Twitter atau mungkin muncul di Instagram atau mungkin di website begitu. Lebih baik lagi kalau kalian bergabung bersama WhatsApp group atau Line group teman-teman satu jurusan yang diterima. Di sana akan ada banyak informasi. Jadi jangan sampai punya alasan nggak punya informasi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir Agustus atau awal September besok perkuliahan sudah dimulai. Nah, karena perkuliahan sudah dimulai, maka perkuliahan bisa dipastikan akan sebagian besar menggunakan metode online atau daring tadi. Ada banyak platform yang digunakan dalam perkuliahan. Satu kampus dengan kampus lain bisa jadi saling berbeda. Atau satu prodi bahkan dengan prodi yang lain mungkin ada pengembangan yang juga berbeda-beda. Maka pastikan kalian mengetahui platform apa yang dipergunakan. Mungkin ada yang pakai Spada, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Microsoft Teams. Nah, karena masih ada waktu, nggak ada salahnya mempelajari berbagai platform tersebut. Mempelajari berbagai platform digital itu adalah bagian kecil dari apa yang disebut dengan digital literacy atau literasi digital. Kalau kalian sudah menguasai, memahami, maka nanti akan lebih mudah. Kenapa? Karena saya sering kali menemukan dalam pembelajaran online ada problem-problem teknis yang membuat banyak orang kemudian tidak mendapatkan hasil maksimal. Sebagai contoh, ujian akhir semester yang lalu, ada mahasiswa yang merasa sudah ngirim tugas UAS ke saya. Tapi kemudian ternyata attachment-nya tidak masuk. Jadi yang kekirim cuman body emailnya aja. Lah, UAS loh, nilainya paling gede itu bisa 40-50%. Akibatnya ya nggak lulus. Tapi karena anak itu, mahasiswa itu bisa membuktikan kalau dia sebetulnya sudah mengirim tugas, hanya mengalami kelalaian, akhirnya saya bisa memperbaiki nilainya. Walaupun tentu saja tidak bisa semaksimal teman-temannya yang lain. Kalau kita malas mempelajari literasi digital tadi, hal-hal teknis semacam itulah yang akan menimpa kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah karena kita juga mau tidak mau hidup di era digital, maka saatnya juga untuk berakrab-akrab ria dengan dunia digital, terutama yang berkaitan dengan dunia akademik. Misalnya tentang bagaimana tata cara menulis yang baik, karena sebagian besar pasti akan banyak tugas-tugas yang harus ditulis dalam platform digital. Jangan sampai misalnya melakukan plagiarisme, karena sebagaimana mudahnya melakukan plagiarisme di dunia digital,
maka segitu mudahnya juga kalian ketahuan. Kemudian misalnya bagaimana mencari sumber-sumber pustaka yang tersedia di internet. Internet di era digital sekarang, di era pandemi corona sekarang adalah perpustakaan terbesar, terbaik, dan sebetulnya terbuka asal tahu caranya. Karena kalian sudah di kampus, maka kemudian dosen bukan sumber belajar utama lagi. Buku teks juga bukan sumber belajar utama lagi. Sumber belajar utama adalah kemandirian kalian dan mempergunakan internet sebagai perpustakaan yang bisa memenuhi kebutuhan kita, itu akan amat menguntungkan sekali. Itu dulu pesan dari saya. Oh ya, saya Abah Hamid, saya dosen di salah satu PTN. Senang sekali menyambut kalian energi-energi baru di perguruan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.